dari kelompok 4 akan melakukan wawancara mengenai materi kelompok kami tentang penegakan HAM terkait kasus kekerasan pada perempuan. Baik, perkenalkan nama saya Febe Priscilla Teva dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar selaku pewawancara. Perkenalkan, nama saya Gudelmi Altizano Mleni dari Fakultas Hukum semester 3 selaku narasumber. Baik, di sini saya akan mewawancarai kakak mengenai apa pandangan kakak tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sedangkan sudah banyak organisasi-organisasi yang melindungi perempuan dan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya bagi perempuan dan anak, yaitu ada beberapa. Yang pertama misalnya keterbatasan akses dan sumber daya, di mana walaupun sudah banyak organisasi yang bergerak untuk menegakkan HAM terkhususnya buat wanita dan anak, tetapi karena keterbatasan akses dan dana sehingga mereka tidak mampu secara menyeluruh dalam wilayah-wilayah tertentu, sehingga khususnya wilayah-wilayah terpencil itu masih seringkali terjadi pelanggaran HAM. Faktor yang kedua yaitu budaya dan norma sosial. Budaya dan norma sosial juga mempengaruhi penegakan HAM, di mana dalam kelompok masyarakat penegakan HAM tidak terlalu diperhatikan sehingga banyak terjadi pelanggaran dianggap wajar dan juga dapat diterima dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran. Kurangnya pendidikan dan kesadaran juga merupakan faktor yang menyebabkan sering terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan dan juga anak, di mana dalam kelompok masyarakat banyak orang yang tidak mengetahui tentang hak-hak wanita dan anak, sehingga kemudian terjadinya pelanggaran HAM karena mereka tidak tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang sebenarnya melanggar penegakan HAM. Poin yang keempat yaitu penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah juga menyebabkan pelanggaran HAM terkhususnya buat wanita dan anak, dikarenakan dalam beberapa kasus pelaku pelanggaran HAM tidak mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga menyebabkan pelanggaran HAM ini tidak sepenuhnya diberantaskan, tetapi masih bisa juga terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di kemudian hari. Yang kelima yaitu stigma dan ketakutan melapor. Stigma sosial juga seringkali membuat seseorang sehingga dirinya yang kemudian merupakan korban tidak berani untuk melaporkan kepada sesama karena takut tidak dipercaya atau kemudian mendapat cap yang tidak baik dari masyarakat itu sendiri. Yang keenam yaitu ketimpangan gender dan ekonomi. Ketimpangan gender dan ekonomi juga seringkali menyebabkan pelanggaran HAM, dikarenakan di sebagian masyarakat penegakan kesetaraan gender juga tidak sepenuhnya dilaksanakan, di mana dalam komponen masyarakat tertentu banyak perempuan yang kemudian tidak mendapat perlakuan yang adil atau tidak disetarakan dengan posisi dari laki-laki, sehingga itu juga menyebabkan pelanggaran HAM. Dan juga faktor ekonomi, di mana kelompok-kelompok dari korban yang berkekurangan dalam hal finansial juga tidak mempunyai kemampuan untuk kemudian bisa melakukan pengaduan atau berani untuk melapor. Poin yang ketujuh atau yang terakhir yaitu terkait dengan ketidakcukupan dalam perlindungan hukum, di mana seringkali terjadi dalam lapangan itu implementasi dari kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah kemudian tidak mampu diimplementasikan secara real atau sesuai dengan prosedur yang seharusnya, sehingga itu juga merupakan faktor yang kemudian menyebabkan masih
terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak, walaupun sudah banyak organisasi yang bergerak untuk menegakkan perlindungan HAM terhadap perempuan dan anak. Mungkin sekian. Ya, baik, terima kasih Kak Gode. Senang berwawancara dengan Anda. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Windy Astuti Hana Koreng. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Tenggara. Nah, di sini saya mewawancarai kakak mengenai penegakan HAM. Boleh kok, Kak? Boleh. Oke, Kak. Nah, sebelum itu kakak boleh perkenalkan nama, bisa kok? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama kakak adalah Elda Yohana. Dan kakak saat ini semester 7 sama juga prodi PGSD pendidikan guru sekolah dasar. Oke, Kak. Nah, langsung sako, Kak. Boleh. Nah, menurut pendapat kakak sendiri, apa itu kasus kekerasan pada perempuan? Kalau menurut kakak sendiri, kekerasan terhadap perempuan atau HAM ini adalah kekerasan yang ditimbulkan oleh dua orang ataupun lebih. Nah, di mana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini juga terkadang muncul dari adanya juga keluarga inti ataupun keluarga besar, ataupun dari pasangan masing-masing, atau juga keluarga yang mengalami kurangnya komunikasi di dalamnya. Contohnya, di mana penderitaan yang dialami oleh perempuan itu yaitu ketika penderitaan fisik, seksual, walaupun itu semuanya adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan. Dan juga penderitaan ini juga sering terjadi dalam hubungan suami istri, adapun dalam perkawinan anak atau mutilasi digital oleh perempuan tersendiri. Nah, kasus ini sering terjadi pada perempuan ataupun anak di bawah umur. Menurut kakak, kekerasan itu sangat tidak boleh tidak boleh, seharusnya kekerasan terhadap perempuan itu tidak boleh terjadi, tapi sering terjadi kepada perempuan, khususnya juga terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, di mana menurut kakak kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya kurangnya penjagaan atau komunikasi antar keluarga ataupun pasangan atau kurangnya komunikasi. Iya. Oke, kakak. Oke, kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mewawancarai. Oke, Kak. Selamat siang, perkenalkan nama saya Juliana Banu, saya mahasiswa dari PGSD, prodi PGSD. Di sini saya mewawancari kakak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Begini Kak, ini saya bertanya terhadap kakak mengenai apa pendapat kakak terkait penegakan HAM terhadap kekerasan pada perempuan, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus terhadap kekerasan pada perempuan. Baik, menurut saya penegakan HAM pada perempuan itu sangat diperlukan. Contohnya, kita sebagai wanita tentu berhak mendapatkan hak untuk bersosialisasi, berpendapat, dan juga berhak tidak adanya kesetaraan gender, misalnya ada laki-laki dan juga perempuan. Dan menurut saya pihak pemerintah juga harus memberikan wadah bagi wanita untuk bisa supaya kreativitasnya bisa dibentuk sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Sama. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jessica Marlina Nabu. Saya mahasiswa dari Undana, prodi PGSD. Saya semester 1. Di sini saya mau mewawancarai kakak tentang penegakan HAM terkait dengan kekerasan perempuan. Di sini saya akan mau menanyakan sedikit Kak, apa saja contoh-contoh terkait dengan kekerasan perempuan? Yang saya tahu, kekerasan perempuan itu seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis atau psikologis dan lain sebagainya. Terima kasih Kak.
siang. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Bisa. Di sini saya akan mewawancari kakak tentang tanggapan pada penegakan HAM terhadap kekerasan pada perempuan. Menurut kakak seperti apa? Baik, menurut saya penegakan HAM terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sangat penting karena baru-baru ini kita sedang dihebohkan oleh sebuah kasus di mana seorang mahasiswi Undana diperkosa oleh seorang mahasiswa dari kampus lain. Sehingga menurut saya korban harus melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya menindaklanjuti agar kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi, dan korban dan pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu sehingga dia tidak, dan untuk korban mungkin dia harus diberikan ini terhadap kesehatan mentalnya serta trauma, mungkin didekatkan dengan teman-teman dan keluarganya, mungkin lebih dekatkan lagi kepada dirinya dan supaya dia bisa saling terbuka dan tidak takut kepada banyak orang. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita yang tentang pentingnya penegakan HAM di Indonesia, terkhususnya di NTT. Baik. Terima kasih atas waktunya Kak. Baik, di sini kami akan menyimpulkan hasil dari wawancara kelima narasumber kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penegakan HAM. Jadi, penegakan HAM adalah upaya untuk memastikan bahwa hak-hak yang melekat pada setiap individu dijaga, dihargai, dan dijunjung tinggi. Ini berarti semua orang tanpa terkecuali berhak atas perlakuan yang adil dan setara, serta bebas dari diskriminasi dan pelanggaran HAM. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penegakan HAM. Tujuan utama dari penegakan HAM yaitu melindungi martabat dan hak dari setiap individu. Ada beberapa tujuan dalam penegakan HAM. Yang pertama, menjamin kehidupan yang layak. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, sandang, dan pangan, serta lain-lain. Yang kedua, menyalahkan kekuasaan. Dengan kekuasaan ini berlaku bahwa tidak semena-mena terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, menjamin persamaan hak. Setiap orang berhak mendapatkan hak-hak masing-masing tanpa memandang ras, gender, agama, dan latar belakang sosial maupun ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penegakan hak asasi manusia. Nah, di dalam faktor penegakan hak asasi manusia terdapat faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu atau masyarakat, yaitu dengan kesadaran hukum. Masyarakat atau individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang penegakan hak asasi manusia akan terlihat dalam mereka mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam menghargai hak-hak milik orang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri sendiri atau masyarakat, seperti adanya kebijakan pemerintah tentang pentingnya penegakan HAM. Nah, dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti dan mematuhi aturan tersebut dan mereka akan mengimplementasikan upaya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penegakan HAM. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, seperti menghargai pendapat anak. Kedua, lingkungan masyarakat, seperti menghormati perbedaan orang lain, suku, agama, ras, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penegakan HAM. Nah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya terkait penegakan hak asasi manusia. Yang pertama itu pembentukan lembaga, di mana pemerintah telah mengadili kasus-kasus berat terkait penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua itu ada peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia. Yang ketiga itu ada pendidikan hak asasi manusia, di mana pemerintah bersosialisasi terkait penegakan hak asasi manusia secara luas kepada masyarakat sekitar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.